Halo teman-teman di rumah, berjumpa lagi dengan saya Pak Giri. Teman-teman, kali ini saya berada di lapangan Bunda Hati Kudus. Ini lapangan Bunda Hati Kudus, ikut menyaksikan MPLS hari yang ketiga ini teman-teman. Jadi di sini teman-teman kami yang baru itu baru masuk hari Rabu, lalu kali ini udah hari ketiga ya, seperti itu. Situasinya seperti ini. Nah, ini teman-teman di rumah. Nah, jadi situasi lapangannya kelihatan hijau karena memang di sini habis hujan ya kita ya Pak Indra ya. Ini perawatan juga lapangan. Nah, ini perawatan juga. Ini saya bersama Pak Indra ya teman-teman nih. Halo teman-teman. Ini bersama Pak Indri juga. Ya Pak Indri. Pak Indri. Halo. Halo Pak Indri. Halo teman-teman semua. Ya. Ini Pak Indri guru seni lukis. Ini Pak Indra guru olahraga. Ini jadi Pak Indra ini sering menggunakan lapangan ini ya Pak. Pak Indra perawatannya gimana lapangan ini? Bagus, cukup bagus. Bagus di sini ya. Selalu diadakan ekskul juga, bukan hanya sekedar futsal saja, tapi anak-anak sering main di sini. Oh gitu. Ya, sering main di sini. Bahkan kita selalu tanding dengan sekolah lain Pak Giri, untuk gitu. Silaturahmi juga. Oh iya, nah itu teman-teman. Jadi kita juga menjalin persahabatan dengan sekolah lain. Jadi tidak melulu hanya di sekolah saja ya Pak Indra. Jadi mereka juga kenal dengan teman-teman sekolah lain. Terus lapangan ini juga dirawat. Ini di sini ada Mas Gunawan ya itu ya. Mas Gunawan itu juga di sini terlalu dirawat, rumputnya dipotong. Terus kalau nggak salah di sini juga dipakai untuk SSP ya, sekolah sepak bola benar. Nah, betul. Jadi di sini dipakai untuk sekolah sepak bola nih teman-teman. Jadi lapangan BHK ini memang cukup luas. Tempatnya agak tersembunyi kelihatannya dari luarnya kecil. Soalnya dari belakang ini, paling tapi belakang. di dalamnya nih teman-teman bisa lihat nih, ini sangat luas banget. Nah ini, nah itu kalau dari belakang kita ini kelihatan ini gedungnya yayasan yang di sana, ya kan Pak Indra tuh yayasan. Terus ini gedungnya TK. Terus mana ya? Ini kolam renangnya, ada kolam renang ya Pak Indra di situ, ada kolam renang. Terus yang di sana itu ada gedung SD. Lalu di sana ada gedung SMP ya, saya di belakangnya SD. Jadi tepat lapangan ini di belakangnya SD. Terus ada SMP dan SMA. Jadi lapangan kita juga punya 3 lapangan ya berarti ya kalau gitu ya. Wah. Jadi kalau misalkan ini setiap unit itu ya setiap SD, SMP, SMA itu punya masing-masing Pak Giri. Wah, keren banget berarti ya. SMP kalau lapangan SD yang ini. Yang atas ini. Oh, yang ada lapangan volinya ya. Teman-teman bisa lihat nih kalau saya lihat nih. Nih di sana ada belakang gedung itu ada lapangan voli. Ya begitu. Terus ada lapangan sepak bola nih. Oh iya sepak bola ini. Ada gor juga. Ada gor. Oh iya ini gor ada itu multifungsi Pak Giri. Ada bulu tangkis, bola voli, basket, futsal. Itu punya SMP. Bahkan kita punya 2 gor. Iya 2 gor ya. Yang satu yang lebih besar itu SMA. Oh yang di sport hall. Iya. Nah, itu sport hall itu yang lebih besar. Yang baru ya berarti ya. Nah itu teman-teman. Jadi kita berarti punya 3 lapang 4 ya malah ya lapang voli ya. Ini. Gitu. Nah terus kalau anak-anak TK masih punya kolam renang. Jadi mereka bisa ada kegiatan renang di sekolah. Jadi begitu nih teman-teman. Nah lalu situasinya sekarang ini MPLS itu kalau di BHK ada beberapa SD di sini menurut pengalaman saya ya. Ada SD Penuai, SD Strada, SD Penabur, Citra Berkat, Santo Yosef. Nah terus begitu. Ini nanti kita akan tanya ke teman saya yang OSIS untuk selanjutnya. Makasih ya Pak Indra. Sama-sama Pak Giri. Nanti kita akan tanya-tanya ke teman-teman OSIS. Teman-teman OSIS sedikit tahu tentang dari SD mana saja ya. Ini kalau nanti kita lihat. Saya tanya ke John Mayer ya. Sebentar, saya akan carikan John Mayer itu adalah ketua OSIS ya, John Mayer ya. Oke. Nah teman-teman, ini saya lihat nih
ada tulisannya gini nih, ini John Mayer. Melalui yang terburuk kita mencoba untuk memahami yang terbaik OSIS SMP BHK. Nah teman-teman, ini adalah seragam dari OSIS BHK. Nah, kita ketemu dengan Mayer dulu ya sebentar. Saya minta izin dulu karena ini OSIS juga berperan di sini. Pagi Mayer. Pagi Pak. Saya mau mengganggu waktunya sebentar boleh ya? Silakan Pak, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Mayer, berkaitan dengan MPLS itu kira-kira tugas OSIS itu apa ya kemarin ya tugasnya? Tugas OSIS untuk MPLS ini ada beberapa Pak. Jadi contohnya kayak misalkan pas pagi-pagi kita tuh ngarahin mereka buat sesuai tempat nanti kegiatannya. Misalkan ke GOR, nanti kita arahin ke GOR. Misalkan ke aula, kita arahin ke aula. Kalau ke lapangan, kita arahin ke lapangan. Dan juga kalau misalkan saat di aula gitu ya Pak, nanti kita tuh kayak membantu gurunya gitu. Misalkan gurunya butuh hadiah nih, nanti kita ambilin hadiahnya gitu Pak. Lalu kalau misalkan di lapangan gini lagi berdinamika kegiatan kayak olahraga gini, ya kita bantuin nanti. Contohnya seperti ini, ya. Anak-anak OSIS menjadi seperti pemimpinnya di timnya masing-masing gitu. Oh ya, jadi memang OSIS perannya sangat berperan banget ya, karena kalau nggak ada teman-teman OSIS, kira-kira teman yang masuk ke sini kan juga bingung ya. Baik. Terus sudah hari ketiga ya ini ya? Ini hari terakhir MPLS, hari ketiga. Apakah OSIS selalu masuk terus? OSIS nggak dibagi jadwalnya. Oh gitu. Jadi gini, karena untuk konsumsi kan terbatas ya Pak. Jadi per hari dibatasin sesuai ketentuannya. Hari pertama hanya 11 anak, hari kedua hanya 11 anak juga, dan hari ketiga ini 18 anak. Namun berhubung ada anak OSIS yang memang ingin masuk untuk membantu, untuk inisiatif membantu, jadi kalau misalkan lebih dari ketentuan itu juga nggak apa-apa. Oh iya, baik. Nah teman-teman seperti itu ya situasi di sini. Terus yang masuk ke sini, menurut kamu sudah 3 hari paling tidak tahu ya anak-anak mana saja yang masuk ke sekolah ini ya? Yang kamu tahu. Ini ada seragamnya yang nih merah putih nih, kalau nggak salah dari SD Penue ya. Iya. Nah itu ada merah putih, ada SD Penue. Terus dari SD mana saja? Kalau yang saya tahu ya, ada anak dari kelas 7F itu dia dari SD, bukan SD sih, pokoknya dia asalnya dari Australia. Oh gitu. Lalu ada beberapa anak lagi di kelas lain, ada yang asalnya dari ABC Kids, dari SD Penuai tadi, dari Penabur, pokoknya dari berbagai daerah. Oh gitu. Paling jauhnya tadi Australia itu. Oh nih teman-teman, jadi dari Australia aja ada yang kesini, begitu ya. Terus kira-kira yang menarik di sini apa ya kok mereka daftar ke sini? Sebenarnya menarik di sini tuh banyak ya Pak. Ya. Kayak misalkan contohnya aja, guru-guru di sini tuh pada berkualitas. Wih, terima kasih. Mereka berpendidikan tinggi, jadi siap untuk mengajarkan kita. Lalu tentang fasilitasnya, seperti yang teman-teman lihat di sini tuh ada beberapa tempat yang sedang direnovasi juga. Oh iya. Sekolah ini tuh ingin fasilitasnya menjadi lebih baik untuk anak-anaknya juga. Jadi selain fasilitas, teman-temannya juga dikenal nggak buruk lah sikapnya. Iya. Jadi cuma sikapnya baik. Baik. Yang saya alami juga sama nih teman-teman. Jadi mereka semua bersikapnya baik. Terus sama temennya juga baik ya. Iya. Iya, saling membantu beneran. Paling-paling ya iseng doang lah. Nah, iseng doang itu namanya normal ya kan? Bercandaan supaya menjalin keakraban. Kan begitu kan? Iya. Oke, baik. Terima kasih Mayer waktunya. Ya, sama-sama Pak. Ya, begitu teman-teman. Jadi, dadah. Ya, dadah. Makasih. Situasinya di SMP BHK kayak gini nih teman-teman. Waktu ketika MPLS. Ini dari kalau kita lihat sekali lagi di sini banyak dari beberapa SD nih teman-teman. Memang benar di sini tempatnya luas, nyaman lah bagi saya sendiri. Itu merasa nyaman dan anak-anak juga aman. Semua ada pagarnya dan semua aman di sini. Lalu kalau untuk olahraga, fasilitasnya cukup lengkap, lapangannya besar dan sangat luas-luas ya begitu. Mari kita lihat teman-teman waktu mereka berkegiatan. Nah ini teman-teman, ini dari SD Katolik Permata Bunda Cimanggis. Nah yang itu dari SD Setrada ini.
Ini dari SD Strada. SD Stradanya macam-macam ya, dari SD Strada ada yang Bekasi, nih ada yang Jakarta, ini dari SD Kristen Ketapang, ini dari SD Harapan Bunda. Ini dari Bright Kid, di mana Bright Kid itu ya? Hah? Di Cisalak. Oh ya, ini di Cisalak. Kalau ini teman-teman OSIS nih. Halo. Kalau ini dari SD mana, Nak? SD Penuai. Nah, ini dari SD Penuai. Kita lihat ya dari kelompok lain. Nah, kalau itu dari SD Penabur. SD Penabur ini Agung. Halo, Agung. Ini tinggi banget nih Agung nih. 185, Pak. Berapa? 185. 185 nih teman-teman tingginya. Ini dari SD Hang Tuah. Ya, dari SD Hang Tuah. Kita lihat yang kelompok lain. Kalau ini dari SD BHK semua ya. Nah, ini juga ada SD Penuai di situ. Ini dari SD mana, Nak, kamu, Nak? Oh, SD BHK. Baju olahraga. Sudah nggak muat. Iya, ini dari SD BHK. Kita lihat ke kelompok lain ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau yang ini dari SD Noah, dari SD Noah nih, yang ini. Kalau ini dari SD Penuai. Nah, ini ada beberapa SD dari SD Penuai juga nih, teman-teman. Nah, kalau yang ini dari SD Citra Berkat. Ini ada seragamnya beda dari SD mana, Nak? Dari SD mana dia, Nak? Citra Berkat yang ini? SD BHK, hanya sudah nggak muat mungkin bajunya ya. Nah, kalau ini dari SD Bunda Bojongkulur. Dari SD Bunda Bojongkulur ya, Nak ya? Oh, Bojongkulur. Ini satunya dari SD Katolik Permata Bunda. Nah, SD Santo Yosef. Nah, kalau kita lihat nih banyak ya dari berbagai SD ini, teman-teman. Kita lihat yang di sini, kelompok sini. Nah, kalau ini dari SD Sumber Hikmat. Itu dari SD mana? Kamu dari SD mana yang oranye? SD Penabur Kota Wisata. Oh ya, SDK Penabur Kota Wisata. Banyak ya. Ini dari SD Melania. SD Melania di mana? Oh, di Jakarta. Oh ya, ini ada yang dari Jakarta ya, teman-teman ya. Ini jadi banyak dari berbagai SD, hanya memang paling banyak dari SD BHK ya, karena ya memang ini lingkungannya BHK, jadi rata-rata kalau sekolah di BHK masuknya di SMP BHK. Nah, itu ada juga yang berbeda nih seragamnya dari SD Santo Yosef gitu. Nah, ini mereka baru belajar bersama teman-teman OSIS di sini. Nah, gitu teman-teman, jadi kita tadi udah mengikuti MPLS. Hari ini cukup, besok kita akan lanjutkan dan ketemu di situasi yang berbeda mungkin ya di SMP Bunda Hati Kudus. Terima kasih, salam dan sukses selalu buat kalian semua di rumah.